ketika hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu takkan, ku tahu taksan, hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Aku tahu tak pernah sendiri, Engkau Allah yang menggendong. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskan, mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah berhenti bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Saudara, percaya kita sedang berhadapan banyak hal yang seringkali membuat kita kecewa, membuat kita terganggu hari-hari ini. Saya percaya Tuhan kita adalah Bapa yang baik, memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu tak mau, ku tahu tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Aku tahu tak pernah sendiri, Engkau Allah yang menggendong. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskan, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Amin. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, kami akan memulaikan Komsel Tegar bersama hamba-Mu Tuhan, Pak Benyamin yang sudah hadir bersama kami Tuhan. Mari kami berdoa ala Roh Kudus menuntun semua umat-umat-Mu Tuhan yang sedang dalam persiapan bergabung bersama-sama kami Tuhan dalam Komsel Tegar malam hari ini. Bapa, kami berdoa biar kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin hamba-Mu Tuhan untuk memperlengkapi hamba-Mu dengan urapan khusus malam hari ini saat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami semua umat-umat-Mu Tuhan diberikan kekuatan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dibukakan pikiran kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat marifat dari sorga. Dan biar semua Tuhan kami boleh dipuaskan lewat ibadah Komsel malam hari ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak di sorga, terima kasih. Kami alaskan doa kami malam hari ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita akan Ya. dilayani Pak Benyamin. Waktu saya berikan buat Pak Benyamin. Selamat malam Pak Terima Benyamin. kasih. Malam Pak John. Malam Pak Denis. Saya baru ketemu kemarin Pak Denis. Di KTC ya rupanya. Bapak, Ibu, saya mau berdoa lagi ya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan di hadapan Tuhan malam hari ini. Bapak, kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Banyak hal yang tidak kami ketahui tentang kedahsyatan-Mu. Banyak hal yang tidak kami ketahui tentang janji-Mu. Banyak hal yang tidak kami ketahui tentang rahasia-rahasia-Mu, Tuhan. Banyak hal yang tidak kami ketahui, Tuhan. Dan Tuhan, kami mau belajar hari demi hari mengenal Engkau, mengenal kekuatan-Mu, mengenal kedahsyatan-Mu, kemahadiran-Mu, kemahakuasaan-Mu, Tuhan. Kami ingin belajar mengenal Tuhan, supaya hidup kami setiap hari semakin bertambah. Dalam nama Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Oke, selamat malam teman-teman. Tadi lagu tadi bagus ya. Kehidupan ini kita tidak tahu mana yang harus kita pilih. Dan firman Tuhan mengatakan di hari-hari terakhir zaman akan semakin sulit. Nah, kalau kita tahu bahwa zaman semakin sulit, akhir-akhir zaman semakin susah, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita miliki? Nomor satu, yaitu kekuatan. Nah, jangan menggunakan kekuatan sendiri. Sudah terbukti tidak mampu. Ya, saya ingin review kembali 3,5 tahun. Yesus spesial melayani murid-muridnya. 3,5 tahun. Setiap hari mereka bersama-sama dengan Yesus. Setiap hari Yesus ngajar mereka. Tapi rupanya toh terjadi salah persepsi tentang Yesus. Ketika Yesus diculik, diambil, dipukul, disiksa, mati, salib, harapan mereka pupus semuanya. Karena kenapa? Cuman karena persepsi mereka tentang Yesus salah. Ya, puji Tuhan. Selama masa Yesus hidup, Yesus sudah berkata, lebih baik aku pergi ke rumah Bapa supaya aku memberikan roh penolong yang menyertai engkau selama-lamanya. Puji Tuhan itu. Ya, teman-teman. Dan terbukti. Sekian 3,5 tahun Yesus melayani mereka ketika Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Barang siapa tidak makan tubuhku, dia tidak selamat. Murid-muridnya mundur semuanya. Ya, dan kita tahu juga ketika Yesus bangkit dari kubur pun, masih mereka memperbincangkan Yesus, masih membincangkan tentang mana raja kita ini. Tapi puji Tuhan, Petrus yang radikal, yang reaktif, ya, selama Yesus hidup, juga endingnya jadi nelayan lagi. Tapi setelah Roh Kudus turun,
ada kekuatan yang luar biasa yang menghimbak, yang datang kepada murid-muridnya. Totalitas berubah semuanya. Ya. Dan malam hari ini kita kan belajar 3 hal, Bapak Ibu, tentang kekuatan orang percaya. Saya tidak tahu apakah host bisa menanyakan slide-nya. Kalau tidak ada, kalau mungkin masih lagi dipersiapkan, oke, saya mulai dulu aja ya. Kekuatan pertama, kekuatan kita orang-orang percaya sama Tuhan, kekuatan pertama tentu adalah Tuhan sendiri. Ya, saya akan bacakan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yuk kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Segala itu apa sih? Ya apa saja. Semuanya kabeh. Ya segala, ya semuanya. Perkara itu apa? Segala perkara, apakah itu krisis, apakah itu kesulitan, apakah itu masalah, apakah itu tantangan, apakah rintangan, apakah halangan, apakah masa sulit di lembah kekelaman, segala perkara dapat Anda tanggung. Luar biasa ya. Dapat kita tanggung. Jadi Paulus menjelaskan di sini, segala apapun yang kita hadapi saat sekarang ini teman-teman, masalah keluarga kayak, masalah keuangan kayak, masalah sakit penyakit kayak, masalah bisnis kayak, masalah pekerjaan kayak, apapun boleh kita sebutin, dapat kita tanggung. Ya. Nah, di sini ada kutanggung, dapat kutanggung. Apa artinya kutanggung? Teman-teman, ketika kita benar-benar percaya sama Yesus, maka akan ada kekuatan dari dalam, entah itu dari mana, tapi kekuatan itu bisa menanggung segala perkara. Pak John sudah ngalami, ya, sudah ngalamin. Nggak tahu dari mana itu kekuatan itu, tetapi itulah janji firman Tuhan. Akan ada kekuatan dari di dalam kita yang pasti akan membawa kita kepada kemenangan. Kalau proses seperti Pak John, mungkin saja orang bisa stres, bisa depresi. Tapi Pak John luar biasa. Ada kekuatan dari dalam yang Pak John sendiri mungkin bingung dari mana dia bisa bertahan, bahkan melayani Tuhan lebih lagi. Ya, itu janji Tuhan. Ya, di dalam Dia, ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala kita sudah tahu artinya, perkara kita sudah tahu artinya, kutanggung kita sudah tahu artinya, di dalam Dia. Nah, arti di dalam Dia itu melalui Dia dan bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Jangan keluar firman Tuhan. Jangan keluar dari rel, jangan keluar dari jalan-jalan Tuhan. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap di dalam tracknya firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu dia, yang disebut di dalam Dia. Dikatakan, yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, teman-teman, Yosua mulai perang kapan? Umur berapa? Sudah tua. Ya, gantiin Musa. Gantiin Musa. Musa mati aja umur 120. Yosua memimpin bangsa Israel berapa tahun? Ya, mulai merebut tanah Kanaan. Tetapi apa kunci rahasia daripada Yosua? Yosua 1 ayat 8. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Dari firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pokoknya on the track sesuai dengan firman Tuhan.
ada satu orang yang yang melanggar, yaitu namanya Akan. Ya, firman Tuhan bilang bunuh semua, tapi Akan malah mencuri. Tuhan Maha tahu, ya. Karena menyimpang, maka yang ingat teman-teman, yang menyimpang itu Akan, bukan Yosua loh. Tapi dampaknya kepada bangsa Israel loh. Yang berbuat salah orang Israel. Yang berbuat salah satu orang Akan. Tapi dampaknya kepada orang Israel. Ya, dan kita tahu ceritanya akan dibunuh. Ya, teman-teman, di sini dikatakan kekuatan. Kekuatan itu apa sih? Dinamo. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan atau kuasa kepada kita. Tuhan bisa meningkatkan kekuatan dengan hebat di dalam kita. Kita tidak pernah tahu. Pak John pun kalau suruh Pak John, kenapa bisa bertahan? Pasti jawabannya nggak tahu. Pasti nggak tahu. Bayangin, ya, 8 tahun sekarang bersukacita, melayan Tuhan lebih luas. Kekuatan dari mana itu? Pak John pasti nggak tahu. Tapi itulah janji Tuhan, teman-teman. Ya, itu kekuatan yang dikatakan kekuatan kita sumbernya dari Tuhan. Yang pertama. Tapi kata kuncinya adalah tadi bersama dengan Kristus. Jangan lupa itu. Kata kunci Yosua menang adalah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya tetap di dalam firman Tuhan. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana cara Allah memberi kekuatan? Ya, betul kan? Apakah Tuhan memberi kekuatan seperti film-film silat? Karang Kopeng Ho itu, tenaga dalam, wah, keluar asap, taruh di tangannya di dadanya Pak Denis, langsung, wah, transfer tenaga? No. Atau mungkin ubun-ubunnya dipegang lalu keluar uap? Enggak begitu. Teman-teman, itu kalau Anda nonton film silat pasti imajinasinya ke sana. Ya. Tuhan memberikan kekuatan itu melalui firman-Nya. Kembali lagi pada Yosua. Tuhan Allah nggak mentransfer tenaga dalam kepada Yosua, tapi hanya bilang, Yosua, jangan nyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap on the track. Itu kekuatan Yosua. Jadi teman-teman, dari mana datang kekuatan Allah? Kekuatan Allah adalah ada di firman Tuhan. Ingat, ada firman Tuhan mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi, ayo, yang masih malas baca firman Tuhan, saya nggak akan aneh kalau kita kalah terus. Ya, saya nggak kalau orang-orang Kristen, orang-orang percaya malas baca firman Tuhan, saya nggak merasa heran kalau hidupnya kalah terus. Ya. Jadi kesimpulannya, jadi selama bersama Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka krisis seberat apapun kita pasti keluar sebagai pemenang. Oke, kekuatan yang pertama orang percaya adalah Tuhan, yaitu firman-Nya. Artinya kita harus suka baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Next slide. Kekuatan yang kedua apa? Kekuatan kedua adalah pikiran kita. Ya, yuk kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bahas satu-satu ya. Janganlah, artinya tidak boleh. Tidak boleh kompromi, tidak boleh toleransi. Janganlah, jangan di-excuse teman-teman. Itu betul-betul larangan. Ya. Serupa. Apa arti serupa?
Serupa itu mengikuti gaya pikir atau gaya hidup dunia. Kalau ada krisis orang-orang dunia, biasanya apa sih? Respon mereka pasti nyalahkan keadaan, pasti nyalahkan pasangan kita, pasti nyalahkan macam-macam, dan akhirnya pasti menyalahkan Tuhan. Ya, itu umumnya respon ketika orang-orang dunia menghadapi krisis, dan kita tidak boleh serupa. Ingat, ya, serupa artinya mengikuti gaya pikir dan gaya hidup dunia. Tidak boleh. No kompromi, no toleransi. Ya, berubahlah, tapi berubahlah. Apa artinya berubah? Yaitu perubahan bentuk metamorfose, ya, pindah konfigurasi. Saya senang kalau kita lihat, ya, di YouTube bagaimana orang-orang Cina ketika dia mengubah konfigurasi, ya, dari sekumpulan orang tahu-tahu bisa berubah konfigurasi menjadi selamat datang, tahu-tahu berubah menjadi naga, tahu-tahu bisa berubah menjadi kupu-kupu, tahu-tahu bisa berubah kata-kata thank you. Itu disebut konfigurasi. Ya, kita harus berubah pikiran kita. Terus pembaharuan. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa maksudnya pembaharuan? Pembaharuan, teman-teman, adalah renovasi. Ya, renovasi ke arah yang lebih baik lagi. Jadi, Anda punya rumah nih. Kok kayaknya plafon saya sudah mulai agak cembung ya. Aku rubah saja deh supaya lebih kuat lagi. Tembok saya sudah warnanya sudah kusam, aku mau ganti cat yang baru lagi. Nah, itu renovasi. Ya. Pembaharuan budi. Budi itu apa? Pikiran. Ya. Kemampuan, ini dia teman-teman. Pikiran itu adalah kemampuan untuk memahami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemampuan untuk merasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemampuan untuk menimbang dengan bijak kebenaran firman Tuhan. Kemampuan intelektual kita dipakai untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran firman Tuhan, dan kemampuan untuk tenang di dalam firman Tuhan. Itu jelas sekali. Jadi yang kedua adalah kekuatan kita adalah kekuatan pikiran kita. Ingat, janganlah artinya tidak boleh sama sekali, tidak boleh kompromi, tidak boleh toleransi. Serupa, tidak boleh ngikutin gaya dunia, tidak boleh ngikutin pola pikir dunia. Berubahlah, itu artinya metamorfosa, ada perubahan bentuk konfigurasi. Pembaharuan, itu artinya renovasi. Ya. Budi itu adalah pikiran kita. Jadi kemampuan untuk memahami, merasa, menilai intelektual, menimbang dengan bijak, tenang tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Itu next slide ya. Tadi saya katakan, teman-teman, bagaimana sih respon dunia ketika ada masalah? Pasti cari kambing hitam. Betul ya? Pasti cari kambing hitam. Dan kita tidak boleh cari kambing hitam. Ya, kambing hitam sudah habis semua. Kasihan kambingnya nanti ya. Jadi menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri, mudah putus asa, karena menyerah. Itulah dunia. Ingat, janji Tuhan mengatakan apa? Orang benar 7 kali tergeletak dia akan bangkit lagi. Nggak ada istilah putus asa orang benar. Next slide. Kita akan baca Filipi 4 ayat 6-9. Teman-teman perhatikan ini, kita belajar sama-sama ya, supaya kita mengenal kekuatan Allah dengan benar.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Teman-teman, lihat urut-urutannya. Kalau kita mempunyai pola pikir kerajaan Allah, tidak ngikutin pola pikir dunia, maka ini dia urut-urutannya. Ya, yang pertama ayat 46 ya tadi ya. Jangan khawatir. Yang pertama adalah jangan khawatir. Ini adalah cara pikiran-pikiran orang percaya. Ya. Terus dikatakan, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Curhat pada Tuhan. Curhat, keluarkan isi hatimu. Apa masalahmu? Ya, kita tidak bakal bisa curhat kalau kita masih khawatir. Ya, jangan khawatir, curhat kepada Allah. Ungkapkan dengan doa dan permohonan. Lalu ucapkan syukur. Lihat urut-urutannya teman-teman. Selama kita bisa mengikuti urut-urutannya, kita akan menang keluar dari masalah. Ya. Pertama, jangan khawatir. Yang kedua, curhat kepada Allah. Yang ketiga, mengucap syukur. Setelah itu, perhatikan, maka damai sejahtera Allah yang akan melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 4 tahapan ini Anda lakukan. Krisis apapun, Anda akhirnya keluar sebagai pemenang. Jangan terbalik. Ya, jangan buru-buru doa dulu. Tetapi hilangkan khawatir dulu, lalu curhat kepada Tuhan, ungkapkan isi hatimu dengan doa dan permohonan, lalu mengucap syukur. Setelah bibir kita bisa mengucap syukur, perhatikan, damai sejahtera Allah baru ada. Kalau tidak, ya damai sejahtera Allah nggak bakal ada. Ya. Dan yang paling penting ayat 8 ini. Ya. Jadi akhirnya, next slide. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Artinya apa pikirkanlah? Pikirkanlah artinya jadikan 8 poin itu menjadi inventaris di kepala kita. Paham ya inventaris ya? Jadikan hak milik kita. Isi pikiran kita 8 hal tadi. Jadikan itu inventaris perbendaharaan di gudang pikiran kita. Supaya kenapa? Ini dia. Kata kedua dari pikirkanlah artinya adalah memperhitungkan sebagai alasan utama di dalam hal. Perhatikan, berbicara, bertindak, bersikap, berperilaku, berespon. Kalau 8 hal tadi teman-teman menjadi inventaris barang milik kita, maka yang akan keluar adalah kita akan berbicara baik, kita akan bertindak benar, kita akan bersikap benar, kita akan berperilaku benar, dan kita berespon benar. Ya, 2 hal sudah kita pelajari. Kekuatan yang pertama adalah dari Allah melalui firman Tuhan. Jangan keluar track firman Tuhan. Simpel. Ya. Yang kedua, kekuatan kita berpikir. Dari pikiran. Kita tidak boleh kompromi dengan dunia, tidak boleh toleransi dengan dunia, kita tidak boleh serupa dengan dunia,
kita perlu renovasi, kita perlu transformasi pikiran, berubah konfigurasi, berubah bentuk maksudnya, dan kita perlu renovasi, dan kita perlu mempunyai inventaris di dalam kepala kita, yaitu 8 poin tadi. Nah, akhirnya ketika 8 poin tadi itu menjadi inventaris hak milik kita, maka kita akan berbicara, bertindak, bersikap, berperilaku, berrespon, pasti benar. Ya, next slide. Yang ketiga, ini dia. Nanti saya akan saksi. Ya, kekuatan ketiga adalah komunitas. Nah, hari ini kita berada komunitas yang kuat. Ya, saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya mereka sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu, budaya zaman dulu sampai sekarang beda, ya. Jangan kita berpikiran nanti Pak Amin mau jual rumahnya, duit dibagi-bagi kita, enggak, ya. Jangan berimajinasi ke sana. Itu gaya hidup jemaat mula-mula begitu. Mengapa mereka bisa begitu? Pertanyaan begitu kan? Karena ayat 32 tadi, mereka sehati dan sejiwa. Sehati itu artinya satu pikiran dan satu rasa. Oke. Sehati itu, sejiwa itu artinya satu nafas dan satu kehidupan. Dasarnya itu, teman-teman. Dan kalau kita bicara satu hati, satu pikiran, satu rasa, satu nafas, satu kehidupan, yang bisa mengerjakan adalah Roh Kudus. Enggak kekuatan kita. Ya. Kan saat itu jemaat mula-mula betul-betul lagi pencurian Roh Kudus. Jadi mereka sehati dan sejiwa. Sehingga mereka bisa tuh menjual rumahnya untuk dibagi-bagikan. Itu kekuatan. Ya. Tetapi kita lihat ada 3 jenis komunitas, jangan sampai salah. Next slide. Ya. Ada 3 jenis komunitas, teman-teman. Yang pertama disebut pools. Itu kita berkumpul karena minat yang sama. Contohnya saja, Pak Minardi, Pak Chandra, Pak John, hobi mancing. Maka kami berkumpul nih, yuk kita mancing ke tengah laut. Ya, setelah mancing, ya bubar. Atau kita mungkin punya minat main sepak bola, yuk semua satu komsel ini, rombongan sama-sama datang ke sepak bola. Setelah sepak bola bubar, bubar. Itu jenis komunitas yang pertama. Karena mereka mempunyai minat yang sama. Yang kedua disebut hoops. Hoops itu berkumpul karena punya idola yang sama. Siapa ini WL-nya nih? Pak John. Yo, wih, kita datang nih, Pak John nih, Pak John nih. Idola kita sama-sama Pak John. Tapi hoops adalah setelah Pak John pulang, maka kita pulang ke masing-masing rumah kita masing-masing. Ya, itu adalah hoops. Dan kita tidak boleh komsel kita modelnya seperti pools, modelnya seperti hoops. Tapi komsel kita harus modelnya seperti yang ketiga, yaitu webs.
berkumpul karena saling kenal, saling menguatkan, saling memberi, saling menolong, saling melengkapi, saling membutuhkan, saling membangun, karena mempunyai hubungan yang kuat dan tentunya mempunyai idola yang sama, yaitu Yesus, dan mempunyai minat yang sama, yaitu menjadi garam dan terang, tegar. Ya, teman-teman. Jadi, Pak John, mohon maaf, jangan sekali-kali Komsel Tegar ini bersifat seperti Puls dan Hub, harus bersifat sebagai webs, saling kenal, saling kuat, saling menolong. Oke, ya. Ada 3, teman-teman, kekuatan dari Allah, kekuatan orang percaya. Yang pertama, kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Oke. Yang pertama adalah Tuhan sendiri. Bagaimana cara Tuhan memberi kekuatan kepada kita? Tidak lewat tenaga dalam, tidak lewat transfer energi, tidak lewat tiup ubun-ubun, tetapi Tuhan memberikan firman-Nya sebagai kekuatan kita. Ingat, Roma mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi, sama nggak kekuatan Anda dengan kekuatan Allah? Sama, karena yang dipakai adalah firman Tuhan. Ya, yang kedua, kekuatan kita adalah pikiran kita. Roma sudah menjelaskan, janganlah, tidak boleh kompromi, tidak boleh toleransi serupa dengan dunia. Serupa artinya mengikuti gaya pikir dunia, mengikuti pola hidup dunia. Tidak boleh. Tetapi kita harus berubah. Artinya apa? Kita perlu transformasi. Kita perlu metamorfosa. Kita perlu berubah bentuk konfigurasi. Memperbaharui artinya adalah renovasi. Ya, secara berkala kita perlu memperbaharui terus menurut pikiran kita. Budi adalah pikiran kita. Dan supaya kita berbicara benar, bertindak benar, bersikap benar, 8 poin di Filipi 4:8 tadi itu harus menjadi inventaris kita. Ya, apa yang baik, apa yang sehat, apa yang enak didengar, itu harus menjadi inventaris kita. Bagaimana supaya damai sejahtera Allah ada dalam diri kita? Urut-urutannya ingat, teman-teman. Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua, curhat kepada Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur saja. Setelah 3 urut-urutan ini benar, maka dikatakan damai sejahtera Allah akan memelihara kita. Dan ingat, Yesaya 30 mengatakan, ketika ada damai sejahtera Allah, maka kita akan tenang di hadapan Allah. Dan ketika tenang di hadapan Allah, maka Allah akan bekerja. Kekuatan yang ketiga adalah Komsel. Miliki Komsel bukan karena kita punya minat yang sama, karena kita punya idola yang sama. Dasarnya jangan itu, teman-teman. Kalau dasarnya itu, kita membangun bangunan di tanah pasir. Tapi dasar Komsel yang benar adalah web. Kita saling kenal, saling menguatkan, saling mendoakan, saling membantu, saling mendorong, saling memotivasi. Karena kita punya idola yang sama, yaitu Yesus. Dan karena kita punya minat yang sama, menjadi tegar, terang, dan garam. Saya mau saksi tentang Komsel ini. Kurang lebih 2 bulan lalu ya, 2 bulan 3 bulan lalu lah. Saya ditelepon teman saya, dia anggota Dewan dari Sumatera. Saya kenal dia udah lama, udah 13 tahun lebih. Dan terakhir saya ketemu dia di Angkasa, dia menikahkan anaknya. Ya, dia anggota DPR di daerah Sumatera. Setelah COVID, saya nggak ketemu lagi sama dia. Nah, 3 bulan lalu dia telepon saya. Hai Pak Ben, apa kabar? Wah, Pak Freddy namanya. Pak Freddy, wah puji Tuhan, bagus, ceritalah gitu. Bisnis apa? Ya saya masih jadi konsultan. Pak Ben, ini ada bisnis bagus, cuannya cepat. Oh ya, apa? Dia kirim foto-foto, teman-teman. Ini ada hasil sitaan dari
gubernur Jawa di Sumatera. Laptop semua itu Apple, laptop, HP, seri-seri terbaru. Apa gimana? Ini harganya semua rata 2.500.000. Oh, murah banget. Aku mau dong beli. Pak Ben, ini jumlahnya banyak, ratusan bahkan ribuan. Oh iya, gimana dong caranya? Gitu kan. Kalau ini otak sudah kena cuan. Barang murah, jual tinggi bisa aja kan. Saya nafsu, jujur teman-teman. Saya nafsu. Wah, gimana caranya Pak Ferdi? Ini, tenang aja nih. Saya itu sudah ada pembeli. Sebuah toko paling gede di daerah Bangka. Sudah ada toko elektronik paling gede. Dia sudah booking saya. Cuma, gini dia bilang gitu, waktu dulu saya kasih harga, saya salah kasih harga. Kan hasil sitaan itu harganya 2,5 juta per unit. Saya jual dia 2.500.000 juga. Jadi saya nggak dapat cuan, katanya dia bilang gitu. Jadi ya saya jadi sinterklas saja, dia bilang gitu kan. Pak Ben caranya gini, nanti Pak Ben saya kenalkan bahwa Pak Ben pemenang tender. Pak Ben pemenang tender, Pak Ben nanti kalau orang itu telepon, jual aja harganya 3.500.000. Kita dapat untung gopek-gopek. Terus apa yang saya lakukan? Udah cuma gitu aja. Pak Ben ngaku aja, Pak Ben menang tender untuk daerah Sumatera ini. Jadi sekarang saya jual 3.500.000. Nanti Pak Ben kita ngopek-ngopek ya, berapa unit dia yang ambil. Cuma gitu doang. Lihat teman-teman, kalau ada duit gampang di depan mata, gampang langsung itu nafsu aja kan. Cuma gitu Pak, iya. Oke deh, aku langsung okein teman-teman. Oke, nanti saya kenakan ya pembelinya ya. Namanya si A, dia punya toko elektronik paling gede di daerah Bangka sini. Udah nanti Pak Ben, pokoknya jangan turun dari 3.500.000. Loh, akhirnya dikenalkan teman-teman. Kenakan temannya telepon sama saya, dia bahasa Cina lah gitu ya. Panjang lebar, akhirnya deal 3.500.000. Nah, 3.500.000 itu kan saya tanya temanku loh, ini transaksinya gimana, uangnya bagaimana, terimanya siapa yang terima, gitu. Oh gini Pak Ben, mekanismenya DP dulu, DP-nya mungkin 150 juta atau 200 juta, dikirim ke bendahara negara, jurusita, gitu kan. Nanti sisanya dikirim ke rekening Pak Ben, gitu. Oh, mana dong rekening bendahara negara? Kirimlah. Nanti gini Pak Ben, setelah DP diterima bendahara negara, nanti saya akan kasih kode bahwa DP sudah masuk, singkoknya ini nanti silakan ke gudang, ngambil barangnya, ngecek barangnya sebelum dimasukin ke mobil. Setelah barangnya spesifikasinya dicek betul, nanti singkoknya akan transfer kekurangannya. Oke, teman-teman. Jadi saya masih senang, wah, tak pikir-pikir dia beli 150 unit, wah, 1 jam untung 75 juta, Pak Amin. Mau nggak Pak Amin? Saya ini otak kalau udah kena duit kadang-kadang udah lupa semuanya ya. Betul, hanya gitu aja. Oke, ditransfer, bukti transfer dikasih ke saya, dikirim tuh sama koknya itu. Saya kirim lagi ke teman saya yang orang gubernur itu, DPR itu. Bos, ini udah masuk ya 200 juta. Oke, berarti sisanya tinggal 350 juta ya. Nanti sisanya biar dikirim ke rekening saya. Gitu. Nah, teman-teman India, ini sudah 80% loh. Transaksi sudah 80% loh. Tapi Tuhan baik. Dia enggak sampai membuat saya tergeletak.
Jadi pas saat itu dia minta nomor rekening saya, dan katanya begini, ketika DP sudah masuk, dianya nggak boleh ke gudang oleh security-nya karena itu hari libur. Jadi security nggak berani minta sokokan uang, minta disuap lah, suap itu untuk security supaya bisa bukain gudang karena hari libur. Nah, teman saya minta, Pak Ben transfer aja dulu 500.000 deh untuk security-nya, biar barang bisa dicek, biar nanti transfernya ke Pak Ben. Teman-teman, ketika sudah mulai begitu, nah ini firman Tuhan itu menjaga saya ya. Nah itu nggak on the track lah, kalau suap menyuap gitu, meskipun hanya 500.000. Terus itu yang koin itu, mana nomor rekeningmu? Aku mau transfer kekurangannya ini, 350 juta. Coba barang bisa saya masuk ke mobil saya. Dia desek lagi sekali, dua kali. Aku curiga. Roh Kudus bicara, nggak benar. Teman-teman, saya saat itu seketika langsung ingat PKS saya, Pak Cahyo. Ya, saya terima Pak Cahyo, saya punya kasus begini, gini. Pak Cahyo tuh dia wawasan luas sekali ya. Oke Pak Ben, tenang, Pak Ben lagi penipuan ini. Satu, Pak Ben terima uang nggak? Enggak Pak, saya nggak terima uang. Kirim uang nggak? Tidak Pak. Siapa yang memerintahkan kirim DP? Saya Pak. Ke rekening siapa? Ke bendahara negara. Siapa bendahara negara? Banknya siapa? Nomornya berapa rekeningnya? Pak Cahyo tulis semua itu, ditelusurin teman-teman sama Pak Cahyo. Oh benar Pak Ben, itu namanya Pak Andi rekening. Tapi Pak Cahyo kok nama bukan nama instansi, kok nama perorangan? Curiga nih Pak Ben, curiga. Nah dulu, tunggu dulu ya. Jangan Pak Ben, jangan transfer dulu, jangan kasih rekening dulu pokoknya. Apalagi nggak pencing untuk satpam itu. Teman-teman, inilah Komsel itu kekuatan kita. Ya, Pak Cahyo nggak sampai di situ loh. Dia nyelidikin betul-betul kasus bagaimana kalau menang tender itu. Dia bilang, oh Pak Ben, itu nggak benar lah. Kalau Pak Ben menang tender itu dokumennya banyak. Jelas bla 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 begini. Pak Ben itu namanya kena tipu tentang social engineering. Belum tentu itu yang ngomong teman Bapak orang DPR. Semuanya bisa fiktif loh. HP-nya bisa dibajak, nomornya bisa di-hijack. Nah, karena saya nunda-nunda teman-teman, ngasih nomor rekening dia sama transfer satpam gopek 500.000 itu mukanya marah-marah. Saya minta berkali-kali, mana nomor rekeningmu? Saya mau transfer kekurangannya. Kalau sampai 1 menit, 2 menit, 3, 5 menit nggak dikirim, aku langsung lapor polisi. Berarti Anda nipu saya. Kembaliin DP saya. Wah, mulai kata-kata kasar. Saya tunda terus karena saya nunggu Pak Cahyo. Nah, ini teman-teman. Jadi jangan panik ya, jangan khawatir ya. Jangan panik, jangan khawatir. Saya dengerin Pak Cahyo terus saja. Itu WA-nya masuk terus tuh, orang maki-maki saya. Tahu-tahu profil saya di screenshot kirim. Nih Pak, wajahmu ini ya, nggak lama lihat aja. Kalau kamu nggak segera transfer balik DP 200 juta itu, aku akan kerahkan teman-temanku. Aku akan laporkan ke cyber. Kamu melakukan penipuan. Teman-teman, dengar Pak Cahyo sama baca itu aku kaget. Hatiku, waduh, ketakutan luar biasa sekali. Diancam, dibunuh. Tahu semua loh. Apa fotoku Pak Jan. Dari mana itu? Bingung kan saya. Wah, Pak Cahyo, Pak Ben tenang aja. Tenang aja. Pak Ben lagi dijebak, Pak Ben lagi, yang penting Pak Ben nggak pernah transfer uang, yang penting Pak Ben nggak pernah ngasih nomor rekening. Ya, Pak Ben tenang aja. Sudah, layanin aja dia dulu. Betul, teman-teman. Kayak
Itu betul-betul nangis dalam hati, ketakutan, kekhawatiran, diancam, dibunuh, dimaki-maki. Wah, itu betul-betul mimpi apa saya, gara-gara 75 juta saya pikir 1 jam dapat, ternyata saya diancam-ancam hidup saya, anak saya diancam, istri saya diancam, tahu semua mereka tentang saya. Ngeri nggak coba? Wah, jujur malam itu, saya itu dari jam 4:30 loh, sampai jam 7 nyetir ke rumah itu saya dimaki-maki terus. Udah. Pak Cahyo itu luar biasa, dia caring sekali sama saya. Pak Cahyo, aku takut, aku bilang, ini orang maki-maki, udah diblokir aja, diblokir aja. Pak, ini kan bukti saya Pak nanti Pak, kalau ada apa-apa bahwa dia mengancam hidup saya, mengancam keluarga saya, mengancam anak istri saya. Screenshot aja. Habis itu diblokir. Aku masih bandel teman-teman. Pak, biarlah saya simpan aja ini bukti-bukti dia ancaman saya. Tapi semakin saya simpan, semakin ngeri ancamannya, kata-kata. Dia tahu rumah saya di Bekasi juga, kampret nggak coba? Tahu dari mana? Seketika tahu semua mengelacak saya. Wah, ketakutan, akhirnya tak blokir. Tak blokir nomornya teman-teman. Ya, tak blokir, sudah nggak ada apa-apa. Dan Pak Cahyo, terus Pak Ben dalam posisi social engineering. Pak Ben lagi diteror, Pak, tenang saja, jangan khawatir, jangan takut. Dah, saya pulang ke rumah, jujur nggak bisa tenang, makan pun rasanya mual semua perut dengan ancaman-ancaman begituan, dan takut setengah mati. Pak Cahyo telepon lagi jam 8, setengah 9, ada Pak Ben gimana? Saya masih takut Pak, udah berdoa aja, berdoa. Doa, yang penting Pak Cahyo bilang, Pak Ben nggak salah dalam hal ini, Pak Ben sedang kena tipu. Orang kalau kena tipu ya pasti panik lah begitu. Jangan takut, kita punya Tuhan yang penuh kasih dan bisa teralahkan Tuhan kasih. Betul teman-teman, setelah saya blokir, saya nggak mau nginget memori, saya nggak mau nginget itu ancaman-ancaman. Saya tidur pulas. Dan jam 6 pagi, setelah saya bikin sate itu, Pak Cahyo telepon lagi, Pak Ben bisa tidur nggak? Wah, puji Tuhan Pak, bisa Pak. Masih maki-maki nggak? Ngancam-ngancam? Nggak Pak, kan saya udah blokir. Ya sudah, nggak apa-apa. Jam 9 siang, jam 6 pagi, Pak Cahyo telepon, Pak Ben ada ancaman lagi nggak? Nggak apa-apa. Jam 12 Pak Cahyo telepon lagi. Sehari itu hampir 4-5 kali dia telepon terus. Memantau keadaan saya, memantau jiwa saya. Masih galau nggak, masih takutnya, masih cemasnya. Teman-teman, sampai sekarang akhirnya lewat tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya bermunculan tuh kasus-kasus gitu banyak sekali rupanya sekarang di media sosial. Ya diancam-ancam begituan, dibohongin begituan. Itu kekuatan Komsel. Kalau saya nggak ketemu, nggak telepon Pak Cahyo, itu jiwa saya pasti tertekan sekali. Gimana diancam? Foto saya dipampang, alam rumah saya di Bekasi, mereka tahu, semua tahu. Gimana nggak ngeper kita? Meskipun saya nggak ada apa, nggak terima uang, nggak terima apa. Terus teman saya lagi, Pak John juga, Pak Ihron bilang, Pak Ben, nggak ada uang cepat. Nggak ada cari uang mudah, cari uang itu nggak ada. 1 jam dapat 75 juta itu nggak ada ceritanya. Jadi jangan terkecoh teman-teman. Ini pengalaman saya. Ya, kekuatan kita hanya dari Tuhan, pikiran kita dan Komsel. Itu kekuatan yang luar biasa sekali. Dan ingat, di dunia itu tidak ada uang instan, tidak ada uang cepat. Ya, semua harus lewat dari proses. Jadi sudah 3 bulan ini saya bersyukur tidak ada ancaman lagi, tidak ada intimidasi lagi, tidak ada pressure lagi. Saya tidur dengan nyenyak, saya happy aja, damai sejahtera Allah turun ke saya semuanya. Jadi ayo teman-teman, jangan keluar dari Komsel. Dan kalau Komsel pun jangan hanya karena kita punya minat yang sama. Jangan punya hanya karena kita punya idola yang sama. Tapi kita harus saling kenal, saling mendoakan, saling support, saling menolong, saling menopang, apapun. Ceritakan di Komsel masalahmu. Ya, temuin PKS-mu, ceritakan. Biarkan Komsel itu akan berdoa untukmu.
Dan ketika saya cerita itu, saya saksi, saya dikuatkan luar biasa sekali, teman-teman. Jadi, yuk, tetap jadi kuat, jangan lengah, jangan lemah, dan jangan terlalu melalak ketika dapat uang mudah. Nggak ada gampang cari uang zaman sekarang. Semua penipuan, ya. Hati-hati, cek cross check dengan HP-HP teman-teman, nomor-nomor di hijack. Jadi sangat hati-hati sekali. Karena kita banyak komsel, teman-teman di komsel, mereka akan saling membagi kesaksian-kesaksian mirip-mirip. Ingat sekali lagi, 3 kekuatan orang percaya, yaitu Tuhan melalui firman-Nya, pikiran yang harus diperbarui, harus direnovasi. Ketiga adalah komsel. Komsel yang hidup seperti zaman Kisah Rasul, serupa sejiwa. Ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan, sehati dan sejiwa. Satu rasa, satu pikir, satu kehidupan yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak John. Terima kasih, Pak Ben. Hampir hilang semua ayat-ayat ya. Wah, ya Pak. Ya, saya sudah ngerasain, Pak ya. Iya. Mungkin malam hari ini ada yang pernah mengalami seperti Pak Ben. Saya sering diteror, sering diancam ya. Hari-hari ini iblis sedang kita katakan mengaum-ngaum ya, ingin menelan orang yang dapat ditelan. Bersyukur ya, akhirnya bisa selesai. Dan itu memang menyita pikiran kita, menyita perasaan kita sehingga emosi kita habis, Pak. Emosi kita, waduh. Wah. Saya dengan cara yang lain, Pak ya, dia ngancam ini segala macam. Dan aduh, saya memang kesalahan ada di saya harus akui itu, kesalahan ada di saya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan akhirnya saya bisa atasi, bisa lewatin semua itu. Jadi memang benar ya, tidak ada sesuatu yang mudah, yang gampang ya. Segala sesuatu harus ada dalam proses. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ben, kesaksian yang sangat membantu kami semua yang ada malam hari ini. Di antara teman-teman yang ada 38 orang ya. Wow. Ada yang punya pertanyaan. Pak Koi sudah buka kamera ini. Silakan Pak. Cuma buka doang, itu hanya langsung. Silakan Pak Koi. Saya juga mau kesaksian waktu itu sama seperti kejadian Pak Ben. Cuma ini terjadi di anak saya. Dia di Bali. Dia sempat setor uang. Jadi sempat setor uang kuliahnya 1,6 juta. Dan dia diteror lagi sama orang itu. Harus transfer 4,2 juta lagi. Kalau tidak dia diancam, terus fotonya di screenshot, nanti ada reserse datang ke tempat kosnya dia. Pada saat mau ke transfer 2, dia nggak punya duit, dia telepon saya. Dia bilang sama saya dengan ada ketakutan, "Dedi, ada duit nggak?" "Berapa?" saya tanya. 4,2 juta. Udah, Dedi diem aja, Dedi percaya aja, pokoknya nanti diganti katanya. Saya bilang, buat apa 4,2 juta ini? Ini kan duit besar, saya bilang. Enggak, Dedi diem aja, dengan ada ketakutan. Dedi percaya aja, Dedi diem aja. Saya tanya berkali-kali dia ngomong seperti itu. Akhirnya, saya bilang, saya nggak mau transfer, saya bilang. Kalau masalahnya nggak jelas. Tapi anak saya, karena dia di Bali, dia ngekeh. Harus transfer. Saya bilang, tidak. Sampai berapapun, saya bilang, tidak. Akhirnya. Terus saya suruh dia diam. Diam dan tenangkan diri. Saya bilang begitu. Dia gelisah. Kiri kanan, kiri kanan. Terus saya bentak lagi. Dev, karena namanya Dev, saya bentak. Dev, diam. Ya, ini bukan duit kecil. 4,2 juta, saya bilang begitu. Diam. Ada apa? Saya bilang begitu sama dia. Barulah dia cerita. Dia agak tenang, dikit slow down dia cerita. Karena dia ditelepon
karena dia katanya temannya terlibat narkoba dan temannya menyebut nama dia. Dia tahu namanya David, dia tahu tempat kosannya, ya kan? Saya bilang kamu kasih tahu tempat kosannya detil nggak? Nggak katanya. Saya bilang gitu. Kalau saya bilang kamu ini lagi kena tipu, saya bilang. Kalau dia transfer kamu 4,2 juta juga duitnya hilang. Dia penuh ketakutan, sama seperti kayak Pak Ben bilang. Dia penuh ketakutan. Terus saya bilang blok nomornya. Saya bilang blok, dia blok. Tapi dia telepon lagi pakai nomor yang lain. Saya bilang jangan diangkat. Matikan tuh handphone, ganti nomor kamu, saya bilang begitu. Ya kan? Oke kata dia. Dengan penuh ketakutan. Terus oke itu kejadian malam jam 9. Oke selesai, akhirnya dengan transfer. Besok pagi saya telepon lagi. Gimana Dev? Bisa tidur? Tidak bisa tidur, dia bilang. Kalau dia dengar derap langkah, dia penuh ketakutan, dia bilang gitu. Karena gitu kan. Dia begitu reserse, dia bilang. Wah, ya sudah, saya bilang. Terus siang saya telepon lagi. Bagaimana Dev? Masih ada rasa takut, dia bilang gitu. Karena dia diancam katanya. Yaudah itu handphone jangan sekali-sekali dinyalain nomor, saya bilang. Berbahaya sekali gitu. Saya bilang begitu kan. Sampai akhirnya 2-3 hari baru dia hilang tuh. Itu sih Pak kejadiannya. Puji Tuhan hanya hilang 1,6 juta. Ya, thank you Pak Koi, ini luar biasa ya. Ada rekomendasi atau ada hal yang sama terjadi ya. Ini pada umumnya mereka bermain dari dalam penjara. Ya, ini kenakalan dari dalam penjara karena kalau dalam penjara mereka merasa aman ya karena sulit ditangkap oleh polisi. Dan ini kejahatan-kejahatan yang seperti ini nanti akan terjadi lebih parah lagi, yaitu AI ya, artificial intelligence. Dia bisa mengirim gambarnya Pak Akoy persis sama ya, dan suaranya bisa dibikin sama. Jadi bisa atau anaknya punya gambar itu dia di screenshot, dia akan bikin seperti anaknya benar yang video call dengan Pak Koi dengan menceritakan hal yang dia hadapi. Jadi untuk lebih meyakinkan kita. Jadi malam hari ini saya mau katakan hati-hati, ini AI sangat berbahaya. Ya, itu artificial intelligence, dia bisa merubah muka orang lain seperti muka anak kita. Suara dibikin suara anak kita sehingga kita tidak ada kecurigaan, dan dia bisa bikin gambar macam-macam. Anak kita sedang sakit, sedang terbaring di rumah sakit dan lain sebagainya. Ini kejahatan di teknologi yang akan sudah terjadi di beberapa tempat, dan ini kita harus waspada. Jadi kalau ada telepon masuk dibilang ada anak kita yang kecelakaan di rumah sakit sedang ini, hati-hati. Jangan pernah kita cepat-cepat atau panik dan kemudian melakukan transfer. Jangan pernah, ya. Dipancing aja hal-hal yang membuat dia terkecoh. Misalkan bilang anak saya kan itu yang gemuk ya, yang David yang gemuk ya, anak kita kurus. Dia bilang iya ini yang gemuk. Ini penipuan. Tutup telepon, dan seperti tadi dikatakan oleh Pak Koi, blokir ya, Pak Benamin katakan blokir Ya. supaya jiwa kita tenang. Oke, teman-teman, Pak Minardi silakan, ada yang mau disampaikan, silakan Pak Min. Masih mute Pak Min. Pak Minardi masih mute mic-nya. Pak Minardi, halo. Yes, okay, thank you. Terima kasih Pak Ben buat firman-Nya hari ini, mengingatkan kita 3 poin ini penting ya, bahwa kita harus mengharapkan Tuhan dan juga pikiran kita harus pembaruan baru, dan tentunya penting adanya dan tertanam dalam sebuah komunitas, karena kejahatan-kejahatan di dunia ini akan bermacam-macam muncul. Nah, jadi pengalaman tadi Pak Akoy juga pernah saya alami. Saya baru ngetrap anak saya sekolah, baru jalan sekitar 3 km, tiba-tiba ditelepon dibilang anak saya jatuh,
sekarang sudah dibawa rumah sakit sama guru di rumah sakit, sekarang harus segera ditanganin karena pendarahan, dan mereka berkomplotan bilang ada suara yang nangis-nangis, ada suara dokter dan minta segera transfer uang untuk penanganan, kalau tidak akan terlambat. Saya penasaran, saya baru ngontrol anak saya, tapi dia bisa tahu nama anak saya, tahu nama telepon dan tahu keluarga. Nah, akhirnya saya penasaran, saya telepon ke gurunya, dia bilang, saya bilang, saya dapat telepon seperti ini, gimana kondisinya? Enggak, anak biasa-biasa mereka sekolah. Saya baru tenang, hampir saya kejebak. Karena kita dalam kondisi kadang-kala dalam pikiran kita belum nggak konsen, tiba-tiba ditelepon seperti itu, kita ditakut-takutin dan sebagainya. Jadi memang perlulah kadang-kadang kita harus berhikmat dulu, tenangkan pikiran, logika kita juga harus berjalan. Kalau enggak kita akan kejebak. Nah, ini pengalaman saya juga terhadap anak saya. Nah, dia bilang jatuh dari sekolah, tinggal sadarkan diri, pendarahan terjadi, harus operasi. Aduh, itu benar-benar hampir saya ketipu. Jadi ini memang perlunya kita intim dengan Tuhan, karena berikan kita damai sejahtera Tuhan melampaui batas. Jadi kita juga ada kadang-kala pada saat kita ada masalah, kita perlu teman-teman untuk saling menguatkan, mendoakan, dan saling mengingatkan kita. Ya, kita bersyukur ya malam hari ini kita dikuatkan sama firman hari ini melalui kesaksian Mbak Ben. Jadi teman-teman mungkin jika ada yang mau bertanya sesuai dengan topik hari ini, kita harus punya kekuatan dalam Tuhan, atau teman-teman mengalami situasi apakah masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, mungkin bisnis, pelayanan, ya silakan di-sharekan malam ini, memberkati tubuh Kristus. Saya kira kita berikan kesempatan buat teman-teman, silakan jika ada. Saudara bisa raise hand ya kalau ada kesaksian. Jadi kita tidak Ya. ini. Saudara silakan raise hand. Raise hand atau boleh di chat di message juga nggak apa-apa ya. Ya. Silakan teman-teman, boleh tanya langsung ke Pak Ben, Pak Benyamin, ya. Atau teman-teman mendapatkan sesuatu, mau peneguhan, bersaksi, silakan ya. Boleh buka kamera kita ya. masih punya waktu nih, udah 30 menit. Ya. Kita ini komunitas Tegar ini ada berbagai di interdominasi, ada dari Australia, Pak Hengki, terus dari Singapura teman-teman ya, dan tentunya berbagai kota dan Jakarta. Silakan, kita ini komunitas Tegar ini benar-benar komunitas yang ingin menjadi sebuah wadah yang saling memberkati. Kita mau kita tertanam, kita sama-sama bertumbuh mengalami kasih Kristus lewat kebenaran firman yang di-sharingkan sama hamba-hambanya, dipercayakan untuk melayani kita. Silakan, mungkin ada Ibu Devi Novita, silakan. Novita, silakan. Iya, oke. Selamat malam, Mbak. Ya. Sebelumnya terima kasih atas firman malam ini, sangat memberkati sekali. Dan Devi punya kesaksiannya. Memang betul, kalau kita percaya sama Tuhan dan kita selalu percaya firman Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika Devi sakit hati, Devi kecewa, Devi rindu anak, semuanya. Ketika itu Devi baca firman, disitulah timbul ketenangan. Dalam dada Devi terasa lega, oh ternyata firman Tuhan adalah obat segalanya buat Devi. Dan Devi selalu berpikir, oh ternyata hidup dalam Kristus seperti ini. Kita harus beriman, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan Devi gabung ke komunitas-komunitas, mulai Misbah Pagi, terus Bindo. Inilah yang membangun Devi menjadi
tegar, menjadi semangat, dan menjadi terang. Ketika David di sini pertama ketika belum kenal Tuhan, hidup David gelap. Kenapa gelap? David nggak bisa komunikasi sama anak dan suami seperti itu. Dan semua rencana Tuhan lah. Dan sekarang David percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan David, firman-Nya adalah obat buat David. Terima kasih. Oke, thank you buat sharingnya David Nobita. Ya, David Nobita ini baru ya, baru bertobat menerima Yesus. Tadinya dari kaum sepupu ya. Muslim. Sudah berapa lama Bu Devi? Sudah dibaptis? Belum, masih bulan Oktober, Pak. Oh, tapi sudah mantap ya? Iya, karena Devi belajar dengan firman-firman-Nya. Puji Tuhan ya, jadi berkat nanti buat keluarganya. Amin. Ya. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang lain atau mau sharing, mau tanya langsung ke Pak Benyamin. Ditunggu. Oke, jadi Bu Devi lagi persiapan ya untuk baptis ya. Kita nanti doakan ya supaya semua dilancarkan. Iya Pak, terima kasih. Oke. Bu Sarah ada pertanyaan Bu? Pak Gideon, Ibu Lita, silakan teman-teman. Atau yang nanti ada perlu pergumulan, mau mintakan doa khusus, di chat aja nanti kita akan doa. Shalom Pak Ben. Ya, silakan. Pak Ben, shalom Pak Ben. Ya, terima kasih Pak Ben untuk firman malam ini Pak ya. Saya diteguhkan Pak ya. Tiga kekuatan orang percaya ini Pak ya. Yang pertama itu firman Tuhan Pak ya. Jadi saya diteguhkan Pak, kalau kita itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Pak ya. Jadi tetap dalam tracknya Tuhan Pak ya, Pak Ben. Terima kasih Pak, saya diingatkan kembali Pak ya. Juga yang kedua itu pikiran kita Pak ya. Kita semakin hari harus semakin baik Pak ya, dengan tuntunan Roh Kudus Pak Ben tentunya Pak ya. Untuk memperbaharui akal budi kita Pak ya. Terus yang ketiga itu yang sangat penting juga adalah komunitas Pak ya, komunitas sehati dan sejiwa Pak ya. Jadi mungkin saya dapatkan ketika kita memiliki komunitas yang sehati dan sejiwa, kita tuh berapi-api gitu Pak ya, terus semangat dalam komunitas dan pastinya akan saling membangun Pak ya. Ya. Thank you Pak Ben. Ini juga kalau boleh menyampaikan apa tadi terkait Pak Ben juga sampaikan ada pernah ditipu gitu Pak ya, hampir ditipu. Saya ingin sharing sih Pak kepada Bapak Ibu di sini bahwa sekarang itu lagi marak modus penipuan dari WhatsApp Pak. Jadi kadang-kadang ada yang tulisannya itu mengirim paket tapi resinya itu APK, atau kadang-kadang mengirimkan undangan pernikahan isinya itu APK Pak. Tapi kita jangan sampai download itu Pak, karena ketika kita download nanti HP kita tuh langsung diretas, langsung dihack. Jadi mungkin saya menghimbau untuk Bapak Ibu di sini agar lebih hati-hati sih kalau menerima pesan WhatsApp, terutama dari orang nggak kita kenal. Karena sudah banyak sih teman-teman saya beberapa kena juga gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih waktunya Pak. Ya teman-teman, untuk Komsel, ayo jangan datang nggak aktif ya. Komsel itu kekuatan luar biasa. Kita ini dari berbagai-bagai disiplin ilmu, dari berbagai-bagai pengalaman berbeda-beda ya. Saya akan ceritakan sedikit saja. Saya ini seorang trainer, motivator. Itu hanya yang saya bisa. Tetapi, nah, saya di Komsel punya teman-teman yang hebat-hebat.
saya punya teman yang tahu legalitas, ngurus BP POM, saya punya teman yang bisa bikin sistem, saya punya teman yang bisa bikin produk. Akhirnya kartu nama saya rubah total. Hanya sebagai trainer, saya rubah sebagai konsultan. Apa aja saya punya. Bukan saya pinter. Ingat, dalam Komsel, saya pribadi punya prinsip nggak boleh bicara soal duit, nggak perlu utang-utang duit dalam Komsel ya. Tetapi kita bagi skill kita masing-masing gitu loh. Akhirnya karena saya ikut 4 Komsel, teman-teman saya itu punya 4 Komsel, Anda bisa bayangin, teman-teman saya banyak sekali. Si A punya, dia memang jago ke pemerintahan, bikin legalitas. Itu teman saya. Si B punya produk pabrik, teman saya. Si C punya ahli bikin sistem software, teman saya. Akhirnya saya bikin kartu nama coach and consultant. Dan teman-teman puji Tuhan sekali. Gara-gara itu, saya banyak job bagi-bagi ke semuanya. Gitu. Dan satu lagi ini, saya baru dapat teman komisaris yang luar biasa sekali. Pak John bayangin ini. Ya, Pak John kan orang bisnismen, Pak Minadi orang bisnismen ya. Pak John ingin sekali masukin barang dari Amerika misalkan. Pak John hanya pengen, saya pengen sekali masukin barang A dari Amerika dong. Tapi Pak John nggak punya apa-apa. Pak John hanya punya modal. Pak John nggak punya kantor, Pak John nggak punya armada, Pak John nggak punya tenaga ses, Pak John nggak punya importir. Kasih ke saya Pak John. Pak John ngomong aja, transaksinya di kota mana, Pak John jual beli sama dia, nanti yang import saya. Kalau Pak John nggak punya tenaga penjualan, yang jual saya Pak John. Kalau Pak John nggak punya gudang, pakai gudang saya Pak John. Sampai begitunya. Ini kekuatan Komsel teman-teman. Ya, jadi saya bersyukur sekali 4 Komsel itu ternyata melengkapi bisnis saya. Ya, kita perlu bicara marketplace, ya jangan hanya hal-hal rohani aja. Nah, Pak Min Madi itu juga jago sekali ini orang. Manfaatin lah, maksudnya kerjasama bukan dimanfaatin Pak Min, sorry Pak Min. Kerjasama. Pak Min jago, Pak John jago. Nah, yuk jangan malu mengungkapkan sesuatu dalam Komsel. Ceritakan aja. Saya perlu beginian. Kemarin di jemaat, Pak Denis juga dengar ya, ada orang main baju anak-anak, tahu-tahu suruh jual bakso. Baksonya enak. Yang nyuruh siapa? Teman-teman Komsel. Dapat hikmah teman-teman Komselnya. Kenapa nggak dipakai buat bakso aja? Wah, lagi viral sekarang. Nah, jadi teman-teman, yuk jangan melulu bicara rohani. Tadi katakan kita belum menolong, kita belum menguatkan. Artinya apa? Bukan hanya rohani yang dikuatkan, tapi mungkin bisnis terpuruk, mereka bingung, wah mau ngapain ini? Nah Pak Denis saya dengar dia desain grafis jago-jago ini. Yuk kerjasama. Why not? Gitu loh. Ya teman-teman, di dalam Komsel terbukalah. Kalau memang Anda perlu bantuan, ingat, saya pribadi melarang meminjam uang di dalam Komsel. Tetapi kalau kita tukar sharing akal, kemampuan, sharing pengetahuan, welcome. Ya, itu Pak John, Pak Min. Jadi, ayolah. Ya, namanya saling tolong menolong itu bukan hanya rohani ya Pak Denis ya. Ya, kalau saya memang nggak bisa, dibantulah gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya karyawan, mau aku training, aku kasih training, tapi trainingku soft skill ya, bukan hard skill. Free, enggak, no charge. Ya, jadi, yuk kita saling bantu. Terima kasih. Thank you Pak Benyamin. Ini saya cuma mengingatkan aja hati-hati Pak ya. Bapak baru kejadian, jadi kalau ada orang pesan barang dan lain sebagainya. Sekarang modusnya itu bermacam-macam Pak. Saya berkali-kali dapat dari Telkomsel, logo Telkomsel, tapi telepon biasa. Dia bilang, Bapak, kita mau cek poin, Bapak punya poin, sudah banyak sekali sekarang ini. Saya cuma jawab begini,
kamu mau nipu lagi ya? Langsung dia matiin. Jadi sekarang ini hati-hati, telepon masuk itu seakan-akan memberikan kepada kita benefit, ya. Mereka ada datang dengan menawarkan keuntungan, ada datang dengan ancaman, menakutkan. Jadi berbagai macam. Inilah akhir zaman ini. Umat-umat Ya. Tuhan seperti firman Tuhan katakan, iblis itu sedang seperti singa yang sedang mengaum-ngaum. Jadi be careful ya, hati-hati. Yang manis, yang enak jangan terlalu cepat ditelan, yang pahit juga jangan terlalu cepat dibuang. Dikunyah aja dulu, diemut-emut dulu. Nanti juga penipunya itu mundur sendiri. Seringkali sekarang dia katakan ini, ya Pak Benyamin punya ini cukup tinggi ilmunya ya. Saya baru dengar ini dan itu perlu hati-hati. Kalau barang yang murah tidak sesuai dengan standar, hati-hati ya. Begitu kita beli, langsung datang polisi. Bapak, ini ada beli handphone ya, iPhone harga 5 juta. Itu pasarannya 15 juta. Langsung dia bilang ini yang jual ini kan yang jual ini Bapak jadi penada. Waduh. Sudah hilang 5 juta langsung dibawa ke polisi lagi. Handphone diambil. Wow. Ini hati-hati ya. Ibu Lice Kawulusan, hati-hati sayang anak, ya jangan sampai beli sesuatu yang murah, yang harga mahal tapi beli sesuatu yang murah itu tipuan, karena pencuri itu sudah bekerja sama dengan pihak yang jadi begitu segala sesuatu langsung mereka tahan kita, dianggap kita penada dan penada itu, wow itu sama dengan pencuri, hukumannya cukup berat. Jadi jangan tergiur dengan barang-barang yang murah yang kita tahu harganya mahal 15 juta, dia cuma jual 5 juta alasannya ibu sakit lah, segala macam, anak sekolah lah. Hati-hati. Hati-hati. Semua harus ada surat ya. Teman-teman di Komsel kita saling mengingatkan sesuatu yang terjadi hari-hari ini bahwa berhati-hati itu sangat lebih baik. Ya. Mungkin masih ada lagi yang mau tanyakan sesuatu, silakan Pak Ben ada di sini yang pernah mengalami. Haleluya. Silakan Ibu Lice. Saya Pak Benyamin, terima kasih untuk firman-Nya. Sama-sama Bu Lice. Saya ingin melihat wajah Bapak karena setiap pagi kalau saya buka handphone, nomor 1 di WA Group adalah firman Tuhan yang Bapak kirim, Pak Benyamin. Amin. Saya selalu bertanya-tanya nih yang namanya Pak Benyamin siapa? Kok pagi-pagi rajin sekali gitu udah ngisi WA. Nanti kedua biasanya kopi Pakatuan. Nanti habis itu setelah itu Ibu Yani. Terus nanti Pak John dengan sambutan yang suka ya tegas, bijaksana. Kalau yang macam-macam Pak John langsung cut. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Benyamin, luar biasa. Sama-sama Bu Lice. Saya lihat dari firman Tuhan yang Bapak sampaikan, bijaksana, tegas, membuka hati dan pikiran kita ya untuk kembali di jalan yang benar lah istilahnya seperti itu. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, ditelepon pagi-pagi jam 3, dibilang anak saya ketangkep, kalau sayang sama anaknya coba diurus, katanya ini anaknya bawa narkoba jam 3 pagi, orang masih bingok-bingok kata orang Manado ya. Saya bilang ini saya udah tahu penipuan, saya bilang tangkap aja Pak, masukkan. Wah, Ibu nggak sayang sama anaknya katanya. Bisa deal di sini katanya, nggak harus dibawa ke kantor polisi. Saya bilang biar masukkan saja anak saya ke dalam penjara supaya dia belajar. Setelah itu saya potong aja pembicaraan, selesai. Ya, masalah yang saya hadapi saat ini seperti minggu lalu saya sampaikan, masalah dengan penyelesaian utang KTA dari Standard Bank. Jadi 1 minggu ini puji Tuhan, saya di reminder setiap hari 6-7 orang dari debt collector. Saya hadapi satu demi satu. Saya bilang saya minta waktu, awal bulan saya akan coba datang ke Standar. Jadi ya pada saat saya menghadapi debt collector seperti itu, ada banyak nasihat dari teman-teman,
bagaimana cara menghadapi dan sebagainya, dan itu saya dapat juga dari grup WA sini ya, dari Tegar. Ya, puji Tuhan lah. Memang grup Tegar ini menguatkan. Jadi saya amat menyayangkan kalau ada yang keluar dari grup, rugi besar. Karena sakit saya agak lebih terbantu sekarang, stroke yang masih ada akibatnya sekarang ini sering oleng, kurang stabil dalam berjalan, sulit mengingat. Dengan mengikuti komsel ini, setiap pagi saya udah bisa baca firman Tuhan dari Pak Benyamin, ikut lihat pujian dari Bu Yani, suara Injil di pagi dan malam hari. Jadi luar biasa. Dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi, isinya semua firman Tuhan, puji-pujian, nasihat, teguran, bimbingan. Itu amat sangat membantu dan menguatkan. Terima kasih ya Pak Min udah ngajak saya ke sini. Terima kasih banget. Untuk pendiri Tegar, Pak John, Pak Chandra, semuanya luar biasa. Semoga Tegar ini terus berkembang, makin banyak hamba-hamba Tuhan yang terselamatkan. Saya pribadi amat sangat bersyukur sekali bertemu dengan Tegar dan masuk di dalam komsel Tegar. Itu aja. Pak Benyamin sukses terus ya Pak. Luar biasa. Sama-sama Bu Lica, makasih buat berkati. Terima kasih. Ya. Mungkin masih ada lagi yang lain? Ya, Ibu Yani Leanda. Juga terima kasih atas kesempatan. Saya mau saksikan masih seputaran penipuan ya. Kalau saya berbeda dengan apa yang saya alami, itu ya istilahnya ya bersifat penipuan lah. Karena uang yang ada berapa orang ya, ada berapa orang pinjam ke saya itu dengan beralasan, saya nggak tahu sih alasannya tepat apa enggak, tetapi mereka kasih bukti ya. Ada beberapa orang yang itu pertama itu yang pokoknya semua totalnya yang saya kasih pinjam di 4 orang ini ada 16,5 juta. Jadi di situ karena saya berpikir saya pun banyak kali mengalami yang namanya kekurangan, sehingga di saat orang meminta tolong ke saya, apalagi mereka bilang, Yani tolonglah saya, saat ini kakak saya dalam keadaan tidak sadarkan diri di UGD dan harus dioperasi ginjalnya karena ditusuk omnya gitu. Jadi secara manusia, secara ingin menolong ya jelas ada ya. Apalagi kita sudah dengan firman, jadi ya saling membantu itu timbul dalam hati kita. Nah waktu itu saya dengan tidak berpikir panjang lebar, saya membantu. Itu sampai saya bantu itu sampai banyaknya uang itu 9,5 juta. Itu yang ada juga yang teman yang lain dengan alasan mobilnya ketabrak orang dan pada akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam penjara cuman karena dengan alasan nabrak, dan itu dia minta tolong lagi ke saya, yang tolong pinjamkan saya uang karena saat ini saya memang butuh sekali uang untuk bayar itu orang yang masuk yang ketabrak saya tabrak dia. Jadi saya mau rawat dia di rumah sakit, bayarannya ada 5 juta sekian. Pokoknya semua 16 juta sekian. Nah, karena waktu itu saya merasa saya banyak kali berkekurangan, dan di saat saya berkekurangan ada yang nolong saya. Jadi saya pun melakukan hal itu ke orang-orang yang meminta bantuan. Namun pada akhirnya
waktu berjalan mereka mulai tutup mulai tutup komunikasi dengan saya karena mungkin sudah tidak mampu bayar atau gimana, mulai tutup komunikasi di Messenger mereka sudah mereka sudah blokir Facebook mereka ke saya, WA ke saya sudah nggak ada lagi. Di situ memang saya berontak dan saya dalam hati, Tuhan kok kenapa saya membantu orang seperti ini, bukannya saya diberkati, malah saya merasa berdosa dengan apa yang saya berikan ke mereka, ke orang-orang tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan itu salah atau Tuhan izinkan semua supaya bisa membuka mata hati saya supaya tidak mempercayai orang-orang tersebut. Itu aja. Oke, Yani, saya mau sampaikan aja ya. Sekarang kan punya punya fasilitas video call. Kalau orang itu bilang di rumah sakit, video call, lihat dia memang sedang terbaring. Satu, yang tabrakan, lihat mobilnya tabrakan dan anaknya di rumah sakit. Itu. Jadi, Tuhan kasih video call. Dan kedua, saya mau kasih tahu, kalau kamu mau bantu orang, jangan berpikir bahwa uang itu akan kembali. Ya, tidak ada istilah pinjam dan dari persahabatan bisa jadi permusuhan. Jadi lebih baik kamu kasih. Jadi kalau kamu kasih jangan berharap kembali. Karena kalau kamu berharap kembali, nah itu dia akan menjadi embrio atau titik-titik kecil yang akan merusak hubungan. Jadi itu rubah-rubah kecil. Jadi kalau mau kasih, dia pinjam 9 juta, ya kalau kamu mau kasih sumbang sama dia 3 juta, itu jadi jangan berpikir dia kembalikan. Saya cuma mau kasih tips itu aja. Saya mengalami banyak, jadi saya pikir jangan berpikir kamu mau kasih pinjam untuk dapatkan kembali, jangan. Jadi kemampuan kamu aja mau kasih dan uang itu anggap aja sudah hilang. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita dan meminta kembali. Jadi sebagaimana Tuhan tolong kita, Tuhan tolong tidak ada berpikir mau kembali. Ya, jadi itu saya mau kasih tips supaya kamu tidak berdosa dan tidak terjadi pemutusan hubungan baik dengan persahabatan. Saya mau sampaikan hal ini karena iblis dompleng, ya, iblis mendompleng di masalah itu sehingga kamu kehilangan damai sejahtera, kamu kehilangan persahabatan. Begitu kamu ngomong kasar, dia akan balas. Katanya orang Kristen, hari-hari ikut ibadah. Kok begitu? Nah, akhirnya kamu kehilangan damai sejahtera. Betul nggak, Pak Ben? Betul, Pak John setuju. Itu cara-cara ampuh ya untuk menghindari kita salah persepsi, salah perspektif. Nah, Bu Yani, apa yang Bu Yani lakukan tidak salah. Bu Yani memang punya hati untuk memberi. Tapi tadi seperti Pak John, jangan berharap kembali, Bu. Jadi Bu Yani, Ibu memberi itu tidak salah karena memang ada belas kasihan dalam diri Ibu untuk mereka-mereka yang notabene teman. Tapi yang perlu diubah adalah jangan berharap kembali. Seperti Pak John, mereka butuh 9 juta, kasih 1 juta, 3 juta, dan selesai. Udah. Itu paling bijaksana. Ya. Tapi teman-teman, saya anjurkan. Saya juga ngomong dengan teman-teman saya di Guru Gospel. Di dalam komunitas Komsel, hindarilah soal pinjam-meminjam uang. Ya, jujur saja. Karena ini merusak semuanya. Betul tadi Pak Tawaja, merusak persahabatan, merusak pertemanan, sana nggak enak. Akhirnya kita punya persepsi yang salah juga tentang Komsel. Ya, kalau mau memberi silakan memberi. Sudah lupakan untuk balik lagi. Itu aja sih. Oke, masih ada lagi teman-teman yang lain yang mau sharing. Ya, ada banyak di sini. Ibu Putri Yongi ini orang Korea ya? Silakan, ada yang mau tanya? Pak Min?
Banyak Itu ini. ada Pak Yuswa mungkin ada sesuatu yang mau di sharing Pak buat berkat buat teman-teman tubuh Kristus. Silakan Pak Yosua. Selamat malam hambanya. Puji Selamat Tuhan. malam. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini mendengarkan satu renungan firman yang sangat luar biasa, membekali saya secara pribadi semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Bisa buka kamera Pak Yosua, supaya kita bisa lihat. Halo? Bisa buka kamera? Ya, boleh, siap, sebentar. Ya, siap. Wajah yang ganteng itu kelihatan. Nah, ini dia Pak Yosua. Silakan lanjut Pak. Ya, terima kasih untuk sharingnya malam hari ini. Semakin kita dikuatkan, semakin kita saling melengkapi di dalam Tuhan ya. Mana yang kurang kita tambah di dalam Tuhan lewat firman-Nya ya, supaya kita selalu ada kekuatan baru, bekal baru ya. Karena dengan kekuatan firman itu sangat dahsyat dan luar biasa untuk kita bagaimana bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tua, semakin sulit ya. Tapi saya yakin dan percaya ketika firman disampaikan oleh hamba-hambanya saling menguatkan, itu sangat luar biasa ya. Roh Kudus berbicara, menginspirasi, menguatkan, mengurapi kita semua supaya kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Amen. Puji Tuhan rekan-rekan semua, itu aja yang dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Bisa tanya di mana posisi Pak Yosua? Saya ada di rumah nih, tadi mohon izin, tadi saya ada di kota mana ini Pak? Oh, saya di sini di daerah Taman Mini Indonesia Indah. Oh, di Jakarta. Iya, Jakarta, Bro. Kami merapat ke sana, ke Avalov. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya mengimbau teman-teman kalau bisa ikut ibadah Coram Deo setiap pagi ya, jam 5. Nanti saya kirim linknya ya. Ini bagus sekali. Setiap pagi kita dimulai kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Pak Benyamin juga firman-firmannya setiap subuh ya. Kita setiap jam 5 subuh, saya setiap jam 4 lewat sudah bangun ya. Mempersiapkan ibadah Coram Deo kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Itu banyak hal-hal yang baru kita terima dari Tuhan. Saudara, saya akan kirim linknya, saya akan ketik linknya malam hari ini. Nanti saudara boleh ikut jam 5 pagi itu dibuka Zoom-nya. Dan saudara akan dibimbing nanti masuk ke breakout room masing-masing. Dan saudara akan menikmati banyak berkat rohani yang saya saksikan ini karena saya sudah 2 tahun lebih diajak oleh Pak Minardi awalnya ikut Coram Deo dan banyak menerima berkat, banyak mendapatkan kekuatan baru lewat ibadah Coram Deo. Orang anggap sepele, tapi saya mau katakan malam hari ini dengan kasih Kristus bahwa ibadah Coram Deo itu kita berjumpa dengan Tuhan setiap pagi, memulai hari yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya akan kasih link kepada saudara. Kalau yang belum ikut Coram Deo, boleh ikut Coram Deo. Di sini banyak orang yang sudah ikut Coram Deo ya. Saya mau katakan saudara akan mengalami hal-hal yang baru yang saudara tidak pernah sangka sebelumnya. Kita memulai bersama-sama dengan Tuhan ya. Saya akan ketik linknya, saudara boleh ikut mulai besok pagi. Silakan Pak Min, saya mau ketik linknya Coram Deo. Ya, lanjut dulu, Fernando, handle dulu, Fernando. Bro Dennis. Pak Dennis masih mute, Pak Dennis. Shalom, Pak. Silakan. Ya, dengan Ibu Ginting. Tadi topik kita kekuatan orang percaya. Nah, ada sedikit agak berat sebelah saya rasa, Pak. Karena kalau memberi, lupakanlah kalau kita sudah meminjamkan uang kepada orang. Nah, tetapi sebagai pihak peminjam pun, kita juga punya kekuatan sebagai orang percaya. Nah, saya pada pihak itu, Pak, pihak peminjam. Tapi karena saya harus bertanggung jawab sama Tuhan, mungkin dulu saya sangat butuh sekali beli beras. Saya harus berbohong sama teman saya, harus pinjam duit. Nah,
tapi wajib tetap kita pulangkan, Pak. Jadi saya tetap terus berdoa buat orang yang meminjamkan duit pada saya, dan saya berdoa sama Tuhan bahwa saya harus memulangkan uang itu, karena itu hak mereka. Dan puji Tuhan, Pak, ketika kita berdoa buat orang yang sudah meminjamkan duit pada kita, percayalah, tiada yang tak mustahil bagi Tuhan. Bisa dilunasi, Pak. Pasti bisa dilunasi. Itulah kekuatan orang percaya, bukan hanya sebagai yang meminjamkan. Yang meminjam pun kita harus punya kekuatan, percaya bahwa kita bisa memulangkan uang. Nah, kenapa saya bilang begini, Pak? Saya juga dulu pernah begitu. Ada orang yang mau lari ke Kalimantan, mungkin dia sudah kelilit utang. Dia pinjam uang saya dan lari. Setelah 5 tahun kemudian, saya pikir dia menipu saya. Tetapi saya tahu dia itu memang sudah betul-betul tidak ada daya, hingga dia berladang ke Kalimantan. 5 tahun kemudian dia telepon saya, rupanya dia cari-cari nomor saya. Dia bilang, "Ibu, ini uang ibu yang saya larikan dulu, tapi tidak ada tambahnya, hanya cukup sebegitu." Nah, karena dia buat begitu kepada saya pun merasakan bahagia. Jadi saya pun ketika saya pinjam duit orang, saya akan melakukan seperti yang dia lakukan, begitu. Nah, jadi ada sedikit kesaksian. Pernah saya telepon orang ya, sekitar 10 juta dulu duit yang saya pakai untuk modal. Baru saya telepon, saya pulangin duit kamu, saya sudah bisa bekerja, saya ada rezeki. Tahu tidak Pak apa dia bilang? Oke, pulangin 5 juta saja, kita bagi 2, dia bilang begitu. Nah, itu dia. Jadi maksud saya supaya jangan berat sebelah Pak, hanya meneguhkan aja. Terima kasih. Oh ya, begini. Sebenarnya bukan berat sebelah sih. Begini, kalau kita memang punya uang, kasih aja. Kita yang memberi, Bu, kita yang memberi pinjaman kayak, atau istilahnya kita yang memberi uang, memberi pinjaman. Kita harus punya mindset, kalau toh nggak dikembalikan nggak apa-apa. Harus punya mindset gitu. Karena kenapa? Kalau kita nggak membekali dengan mindset, kalau kembali nggak apa-apa, wah itu bisa merusak emosi loh, Bu. Kesel, dongkol, nanti akhirnya ngomong cerita kemana-mana, malah lebih repot lagi. Jadi teman-teman, kalau ada teman yang minjamin uang, kasih aja. Dikembalikan puji Tuhan, nggak dikembalikan ikhlas. Supaya emosi kita nggak terpicu. Yang bahaya kan non emosi kan. Betul kan? Wow, udah teman satu konsep, pulang pergi sama, gini-gini, aduh, nyebar kemana-mana, akar kepahitan itu nanti malah berakar, akhirnya kasih karunia Allah hilang. Nah, orang yang akhirnya meminjam tadi itu malah bisa jauh dari Tuhan. Maksud saya begitu. Puji Tuhan, Ibu Ginting bagus sekali, ya. Terima kasih, ketika Pak. sudah punya uang, kembalikan. Kalau seandainya yang meminjam seperti Ibu Ginting semua, fine-fine aja. Tapi di luar sana kan banyak orang yang tidak sebaik Bu Ginting, tidak punya tanggung jawab seperti Bu Ginting gitu. Itu Bu Ginting. Ya, kasih. Ya. Ya, ini seringkali saya katakan bahwa iblis menggunakan mamon ya, itu merusak hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan, semua itu banyak yang diakibatkan uang ya. Saya sekian tahun dalam penjara, kalau saya tarik benang merah itu orang yang masuk penjara itu 80% lebih ya, hampir 90% itu ada kaitannya dengan masalah uang. Ya. Sedikit sekali yang tidak ada masalah dengan uang. Terbanyak 80% lebih kalau ditarik benang merah itu ada kaitannya dengan uang. Sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan kita semua, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Perhatikan baik-baik, tidak jujur. Kalau satu hari mamon tidak bisa menolong kita, maka kita akan diterima di kemah abadi. Nah ini dia, hari-hari ini saudara, tingkat kesulitan semakin tinggi. Jadi kita bersiap-siap kalau kita kedatangan berita dari teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Saya cuma mengingatkan malam hari ini bahwa seperti saya dengan Pak Benyamin sepakat bahwa kalau kita memberi, jangan berharap kembali. Ya, beri semampu kita dengan sukacita karena kita tidak akan kehilangan berkat kalau menolong orang. Amin. Amin. Karena
Kalau kita memberi, terus kemudian mengharapkan kembali, nah di situ iblis diam bercokol dan kemudian merusak hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, hubungan sesama komsel. Akhirnya sudah tidak kelihatan lagi di komsel karena ada pinjaman yang belum dibayar. Nah ini dia sangat merusak hubungan. Hati-hati dengan uang. Uang sebenarnya itu dia adalah hamba yang baik, tapi dia adalah tuan yang jahat. Saya ingatkan sekali lagi malam hari ini agar komsel kita berjalan, bertumbuh dengan baik terus ya. Ingat baik-baik, uang itu hamba yang baik ya. Kita mau suruh dia kemana dia pergi ya. Tapi dia adalah Tuhan yang jahat ya. Tuhan yang jahat itu uang itu. Jadi supaya kita semua berhati-hati, waspada dengan masalah uang. Saya bukan sempurna, saya masih juga cari pinjaman dengan teman-teman. Tapi Tuhan tolong saya diberikan kekuatan untuk menyelesaikan. Karena buat saya bahwa kita semua manusia punya kekurangan. Kita tidak perfect, ya. Saya tidak ada orang yang perfect. Orang kaya pun masih pinjam di bank, apalagi kita orang miskin. Ya, jadi tapi ya itulah, kita harus lebih hati-hati menggunakan uang. Saya ingatkan lagi itu, uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang jahat, supaya jangan kita kena hukum oleh tuan hamba, tuan uang ini. Silakan Pak Amin. Ya, kita semestinya kita silakan Pak Amin. Masalah lagi ini internetnya. Nggak kedengaran suaranya Pak Amin. pasti kita dapatkan kekuatan baru. Ya, kita bersyukur ya. Kalau kita di sini, Pak Ben adalah seorang entrepreneur, pengusaha dan juga seorang konsultan. Jadi banyak hal yang kita bisa dapatkan dari pengalaman beliau. Pak John sendiri juga seorang pengusaha yang sudah sukses. Ya, banyak segudang pengalaman-pengalaman yang memang sudah dialami. Ya, kita di sini bisa saling membantu, memberikan informasi dan menguatkan. Jadi teman-teman nggak usah sungkan ya, kalau memang ada sesuatu yang mungkin mau disiarkan baik di dalam komunitas ini, di Zoom-nya, ataupun setelah selesai bisa japri, mau konsultasi, mau apapun kita bisa dukung jika memang itu sesuai dengan rencana Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, kita akan bantu, kita akan dukung. Baik teman-teman, karena waktunya berjalan terus, kita berikan kesempatan sudah teman-teman sharing atau bertanya. Kalau sudah tidak ada, kita akan saya tambahkan sedikit. Teman-teman yang ada di Komsel ini, kita kan punya grup Tegar ya. Iya. Boleh masuk, daftarkan, dan saudara bila ada keperluan silakan disampaikan di lewat WA grup. Mungkin kita bisa saling berikan informasi dan lain sebagainya ya, saling mendoakan. Silakan ikut masuk. WA grup nanti bisa dimasukkan, ditampilkan di chat, Fernando. Itu aja dari saya, Pak Min. Silakan. Ditampilkan di chat. Ya. Ya, itu link Koramdeo saya sudah kirim ya. Silakan saudara boleh catat. Besok pagi saudara buka Zoom. Itu 816-881-2710. Passwordnya 123 saja ya. 123. Jam 5 subuh mulai. Saudara akan mempunyai pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Pak Benyamin, terima kasih banyak buat waktunya. Sama-sama, Pak John. Sharing firman Tuhannya, makin diperkaya lewat kebenaran firman Tuhan dan pengalaman-pengalaman supranatural ya. Nah, Tuhan memberkati Pak Benyamin. Amin. Haleluya. Silakan Pak Min, mau closing.
Oke, mungkin dari Pak Ben ada sesuatu mau disampaikan lagi, Pak? Tidak, Pak. Saya wakilkan ke Pak Amin aja. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita akan sepakat untuk mendoakan tuh Ibu si Devita Novi Devita. Dia akan mau dibaptis, ya. Kita satukan dalam doa. Tuhan, kami percaya Tuhan, bukan karena kebetulan Novita ada di komunitas ini, Tuhan, Kau panggil dia untuk menjadi anakmu Tuhan. Sebentar Tuhan, dia sedang persiapan untuk dibaptis. Kami percaya Tuhan, biar lewat pengenalan akan Engkau Tuhan, keluarganya boleh dipulihkan. Tuhan, biar dia mengalami kemenangan di dalam Engkau Tuhan, menjadi menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berotoritas dalam hidupnya. Tuhan pakai dia untuk menjadi tegar, terang, dan garam buat keluarganya. Dan dimanapun dia berada tempat pekerjaannya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau punya rencana indah atas hidupnya Tuhan. Biar apapun yang dikerjakan, Tuhan berikan dia kemurahan dan campur tangan semua dijadikan berhasil. Seperti di Filipi 4:13 katakan bahwa segala perkara Tuhan dapat ditanggung di dalam Engkau. Percaya Tuhan, saat ini Tuhan dia ada dalam cengkeraman-Mu Tuhan, biar dia selalu bersandar, berharap pada Engkau. Biar kekuatan baru Tuhan tambahkan, berikan kepada dia terus. Berharap pada Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapak juga berdoa untuk seluruh partisipan malam ini Tuhan. Biarlah kami yang telah mendengar firman dan kebenaran-Mu, biar Tuhan kuatkan setiap kami, biar kami boleh bertumbuh secara korporat di dalam komunitas ini. Kami percaya Tuhan malam ini Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kami. Biar Engkau juga Tuhan berkati hamba-Mu Pak Benyamin yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar berkati kesehatannya, pelayanannya, keluarganya, dan khususnya Tuhan. Usaha bisnisnya Tuhan, apapun yang dikerjakan, Tuhan berikan dia kemudahan dan semuanya dijadikan berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan malam ini Tuhan, bukan karena kebetulan Tuhan pakai hamba-Mu, pengurapan Tuhan semakin ditambahkan, agar Tuhan melalui pelayanannya Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, biarlah berkat Tuhan semakin mengalir Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi, impartasikan menjadi, menghadirkan nilai-nilai kerajaan-Mu dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, malam ini kami ucap syukur dan kami mau sambut berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dengan Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus atas semua yang diberikannya pada kami Tuhan sebagai penghibur dan pengajar bagi kami. Terima kasih. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami yang percaya, dan malam ini semuanya katakan amin. 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 Oke, Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak memberkati. Ben. Ya, Wah, Pak Chandra. pelayanannya diberkati. Ya, sama-sama. Thank you, Pak Ben. Terima kasih semua teman-teman. Kita ketemu lagi ya, Rabu akan datang ya. Berkati. Amin, Ibu Lita. Thank Amin. you. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu Pak Nara, Ben. terima kasih. Terima kasih semuanya. Waduh. Malam baik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ibu Berta Dunga, Ibu Nancy, Pak Yosua, thank you, Tuhan berkati. Haleluya.